Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tadi kan kita udah membahas tentang taisir ya Sat. Itu berisi tentang nahwu ya Sat ya. Nah kalau kita berbicara tentang bahasa Arab tuh kayaknya kurang gitu Sat kalau kita cuma ngomongin nahwu. Iya betul. Nah biasanya kan nahwu itu ditemani dengan temannya ya Sat ya. Betul. Nah boleh kita tahu tuh Sat, biasanya nahwu tuh ditemani sama apa ya Sat? Ya, sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan, ilmu bahasa Arab kan luas. Ya, bukan hanya nahwu. Nah, memang kalau bicara nahwu kurang afdol kalau dia nggak punya teman. Bener banget Sat. Temannya yaitu ilmu sorof atau bahasa lainnya juga boleh dikatakan tasrif. Ya, insyaallah taala ya kita akan buat juga nanti cabang ilmu yang lainnya seperti arud, bikin bait syair. Insyaallah taala nanti Gitu kita akan bikin. Tapi sekarang kita coba gali atau spill sedikit lah temannya siapa nih? Temannya nahwu yaitu apa? Sorof. Bahkan ada yang bilang ya, ada yang bilang nahwu itu ibarat bapak. Gitu Sat. Ya, sorofnya atau tasrifnya ibaratnya ibunya. Oh gitu. Kenapa? Karena nahwu itu dia fungsinya mengatur sebuah kata kedudukannya mau jadi apa. Mau jadi pelaku, mau jadi objek, mau jadi mubtada, itu yang main nahwu. Ya, sedangkan sorof itu tugasnya merubah makna kata karena polanya beda. Ya, berkembang dia. Misalkan dari kata doroba memukul, nanti bisa jadi yadribu, jadi doribun, bisa jadi madrubun dan seterusnya. Itu dibahas di ilmu sorof. Di ilmu sorof ya Sat. Sat boleh nggak sih Sat secara sederhana apa sih Sat maksudnya tuh sorof itu bisa kita artikan sebagai apa tuh? Ya, sorof itu sendiri secara bahasa dia mengandung makna perubahan. Ya, adapun secara istilah dia itu salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang dia fokusnya bahas perubahan makna kata. Ya, misalkan kalau di Indonesia ya, kata makan itu bisa dikembangkan atau diubah sesuai dengan imbuhan mungkin di awal, di akhir atau sisipan di tengah. Misalkan makan jadi makanan, pemakan, dimakan. Nah, itu di bahasa Arab ada ilmunya yang disebut dengan ilmu sorof atau ilmu tasrif. Nah, alhamdulillah ya sebagaimana taisir ana juga sudah bikin temennya. Oh gitu Sat. Tafsir ya Sat ya. Ini dia bukunya. Fadal, mungkin mau dicek, mau diperiksa. Boleh Sat. Ya. Judulnya Tafsirul Latif bi Amthilati Tasrif. Ini ya teman-teman, tafsir. Nah ini kenapa nih Sat? Tadi kan kita udah tahu ini Sat ya. Taisir itu kenapa dikasih nama taisir? Betul. Dan ini yang kedua nih berikutnya. Di jilid yang pertama tentang sorof, ini kenapa dikasih nama tafsir Sat? Tafsir dari asal katanya basara itu melihat, tapi kalau tafsir ya bisa bermakna ada yang membantu dia untuk melihat. Nah, kalau taisir tadi kan ada yang bantu dia untuk memudahkan. Yang bantu siapa? Al-Qawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang bantu seorang melihat sebuah kata itu polanya apa, wazannya apa. Makanya perlu ada yang bantu. Siapa yang bantu? Al-Latif, zat yang maha lembut. Kenapa? Karena kadang orang ya belajar baca, pikiran pertama yang masuk di benaknya itu wazan apa. Itu. Nah, terkadang dia nggak bisa melihat, maka perlu minta bantuan. Yaitu siapa? Al-Latif, zat yang maha lembut yang membantu dia, ya memudahkan dia untuk bisa memandang, menerawang lah. Gitu. Ini wazan apa ya? Misalkan orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ya, ini kira-kira dibacanya gimana nih? Alhamadu, alhamidu, alhumudu kan banyak. Benar. Nah, maka untuk pas bacanya, ya dia perlu ilmu tasrif. Dan yang bantu dia sekali lagi, ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut. Ya, tanpa sadar mungkin, tanpa dia ya berpikir panjang, ya dibantu oleh Allah zat yang maha lembut, akhirnya bisa ini masdar. Oh ini isim fa'il. Oh ini isim
maf'ul. Itulah fungsinya belajar tasrif. Makanya dinamakan tabsirul latif bi amthilatit tasrif. Ya, bantuan sang latif untuk membantu melihat ya dengan contoh-contoh tasrif atau perubahan. Begitu. Jadi ada maknanya insyaallah. Gitu ya Ustaz ya. Masya Allah ya Ustaz ya. Ustaz, berarti di taisir dan tafsir ini judul ini adalah bentuk doa atau gimana Ustaz? Ya bisa dibilang begitu. Intinya kita tafaul, mengharap optimis. Ya semoga dengan judul yang baik ya dia bisa tersugesti untuk belajar lebih rajin, lebih giat. Karena yang bantu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ya bukan kemampuan dia, bukan kecerdasan dia. Ya, ada juga kadang orang cerdas bisa, tapi mungkin dia tidak minta bantuan kepada Allah, akhirnya bisa tapi ilmunya nggak ada barokahnya atau kurang barokahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa pentingnya kita belajar ilmu apapun, ya ada nilai tauhidnya di sana. Jangan sekedar belajar sorof atau nahu, tapi nilai tauhidnya terkadang nol besar. Sayang. Ya, untuk apa bisa nahu, bisa sorof, ternyata akidahnya apa? Tauhidnya rusak. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Amin, amin Ustaz. Masya Allah ya. Ini juga kita pengen tahu Ustaz. Kita spill sedikit Ustaz ya. Boleh. Kita lihat dari bab, biasanya kalau mau baca buku tuh kita lihat dari daftar isinya ya Ustaz ya. Betul. Di sini ada kayak domir, definisi sorof dan wazan dan mauzun gitu Ustaz. Sama ini juga seperti taisir kurang lebih 20 bab. Ya, kita mulai dari dasar sekali dan berbahasa Indonesia. Ya, konsepnya sama kayak taisir, ada materi ringkas, kemudian kita latih dengan isian singkat, kemudian dengan menelaah beberapa ayat atau hadis, mungkin baca ayat, nanti dia cerna, ini wazan apa. Jadi dilatih. Karena ya menurut pengetahuan ana ya ilmu ana yang dangkal ini, banyak buku tentang nahu dan sorof, tetapi terkadang minim contoh, minim aplikasi. Maka ya menurut pengalaman Anda selama belajar dan mengajar nahu dan sorof, ya santri atau yang mau belajar itu butuh dengan namanya apa? Contoh. Maka tidak kurang hampir 30 soal dalam satu bab. Insyaallah jadi ya membantu dia. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Dan ini dipakai di mahat kita di Maida. Ya, untuk pertama kali belajar nahu dan sorof wajib belajar taisir dan tafsir. Alhamdulillah, al-barakatu minallah. Ya, banyak terbantu santri ya untuk memahami kitab yang selanjutnya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Ustaz ya. Nah, ini isinya juga sama ya Ustaz seperti taisir, ada motivasinya. Betul, ada kata mutiaranya, kemudian ada galeri istilah. Karena belajar ilmu apapun mau nggak mau pasti berkenalan dengan istilah. Ya, nggak bisa lepas. Misalkan Rizky mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi apa, pasti ada istilah yang harus dia kuasai, yang harus dia hafal. Maka pada hakikatnya belajar nahu, belajar sorof, ya bukan hanya menghafal, ya bukan hanya memahami, mencerna, tapi juga ingat ada istilah-istilah. Ya, dan di setiap cabang ilmu walaupun terkadang istilahnya sama, maknanya yang diinginkan berbeda. Misalkan di ilmu nahu ada kata marfu', di mustalah hadis juga ada marfu'. Ya, tapi keduanya berbeda. Nanti akan kaitannya belajar akidah al-asma wa sifat. Walaupun sama lafadznya, ternyata hakikat sebenarnya apa? Berbeda, nggak sama. Insya Allah nanti juga kita bikin tentang akidah, tentang tauhid, insya Allah ta'ala. Bukan hanya sekedar ilmu alat ya. Karena ilmu alat ini sifatnya pembantu lah. Ya, inti seorang muslim adalah belajar apa? Akidah yang baik, niat tauhid yang benar. Karena itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kata Allah aku menciptakan jin dan apa? Manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada perintah kecuali untuk belajar nahu, belajar sorof. Nah, itu hanya khadim, pembantu. Pembantu untuk dia bisa ya memahami dengan baik kalamullah ya dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Oke Ustaz, di sini kan ada galeri istilah ya Ustaz ya. Betul. Di sini ya teman-teman ada galeri istilah, ada istilahnya. Sebelum ada galeri istilah ada
isi dari buku tersebut. Tentang di sini kayak tentang domir. Ya ada teori, Aha. ada isian singkat, ada kadang menjodohkan. Ya gitu. Biar lebih puas, ya miliki buku ini. Benar banget. Boleh Ustaz, kenapa antum tulis di satu galeri istilah di sini Ustaz? Anda pengen bacain satu ya Ustaz ya? Boleh. Boleh. Di sini ada tulisan Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Betul. Kenapa Ustaz antum masukin tulisan itu di sini? Ya tadi sekali lagi yang namanya galeri atau motivasi, kata-kata mutiara tujuannya untuk memberikan dia semangat, motivasi. Ya, di situ anak kutip sebuah ayat ya bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan apa? Bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya bisa memahami dengan baik dan benar. Apalagi di ayat yang lain Allah tegaskan Al-Qur'an itu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah, sungguh kami telah mempermudah Al-Qur'an untuk pelajaran. Apa saja di situ dipermudah oleh Allah, tapi syaratnya fahal min muddakir. Siapa yang mau mengulang lagi, mengkaji lagi. Begitu. Jadi untuk memberikan apa? Motivasi. Gak cukup cuma sekali pengen jadi Syekhul Islam. Gak bisa ya Ustaz ya. Ya, semua tanya Ustadz yang pernah belajar bahasa Arab. Gak mungkin dia cuma sekali. Ya, pasti ada pengulangan lagi, sampai akhirnya Allah betul-betul mudahkan dia. Ya, harus bisa. Harus bisa ya Ustaz. Pemuda ya yang mengaku seorang muslim ya harus bangga bisa menggunakan apa? Bahasa Arab. Walaupun pasif. Pasif itu apa? Ya dia bisa baca, dia bisa tahu harokatnya, artinya. Walaupun terkadang ngomong agak berat, kaku. Ya, itu mungkin perlu sama orang Arab asli nanti. Ya, biar lebih mudah. Tapi minimal ketika dia baca Al-Quran, tahu ini artinya, kenapa ini dibaca doma misalkan, ya kenapa ini wazannya ini. Ya, itu untuk level yang berikutnya lah. Insya Allah ada kelezatan tersendiri ketika orang bisa bahasa Arab. Oh, Masya Allah Ustaz. Ayo teman-teman, baik yang kecil, yang tua, yang muda, semangat buat belajar bahasa Arab. Bismillah. Nah, di sini ada tafsir kan, dan tadi kita juga spill taisir. Nah, ini bisa dibeli nanti di linknya ada di bawah sini ya, di bawah tulisan di deskripsi YouTube-nya. Nah nih, 100.000 udah dapat 2 nih teman-teman. Insyaallah. Ya, insyaallah taala. Gak mahal insyaallah. Gak mahal ya Ustaz ya. Ada. Jangan cuma beli kopi mulu lah. Kita belajar bahasa Arab, semangat. Karena kan ini bagian dari agama kita. Ya ini tafsir dan taisir. Saudara kembar. Saudara kembar ya Ustaz ya. Dan insya Allah ya yang lebih mengejutkannya nanti bakal kita bikin video online ya Ustaz ya. Insya Allah mungkin pembelajaran lah dengan video. Begitu insya Allah. Insya Allah ta'ala ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Semoga Allah mudahkan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum. Amin. Itu aja mungkin Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.